Salam sehat dan salam sejahtera buat rekan-rekan sekalian. Di awal tadi kita sempat menyaksikan beberapa cuplikan video mengenai kegagalan bangunan yang terjadi di salah satu gedung di kota Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing mengenai kegagalan bangunan, terutama dari aspek hukumnya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa ketika kita bicara mengenai kegagalan bangunan, kita bicara mengenai suatu peristiwa atau kondisi yang melibatkan banyak aspek, dari aspek teknis, aspek hukum, hingga ke asuransi. Nah, kita akan bahas kali ini mengenai aspek hukum dari kegagalan bangunan. Mengenai definisi kegagalan bangunan, sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan PP Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Jadi, PP Nomor 22 Tahun 2020 ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang merupakan undang-undang yang bersifat spesialis atau khusus di bidang jasa konstruksi. Nah, kedua peraturan perundang-undangan ini mengatakan bahwa kegagalan bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil jasa konstruksi. Nah, di sini perlu menjadi catatan buat kita bahwa ketika kegagalan tersebut terjadi selama fase konstruksi dan belum dilakukan serah terima ke pihak pengguna bangunan atau owner, maka kegagalan tadi tidak dapat dikategorikan sebagai kegagalan bangunan. Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban penyedia dan pengguna jasa atas kegagalan bangunan. Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Nah, pada pasal 85 ayat 1 di sana dikatakan bahwa pengguna jasa dan atau penyedia jasa bertanggung jawab atas kegagalan bangunan akibat dari tidak terpenuhinya standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 ayat 1. Jadi di sini clear bahwa baik pengguna jasa ataupun owner dan penyedia jasa, kontraktor, konsultan bertanggung jawab atas kegagalan bangunan yang memang jika itu diakibatkan oleh tidak terpenuhinya standar-standar keamanan, keselamatan, kesehatan selama fase perencanaan atau pelaksanaan. Nah, masuk kepada pasal 85 ayat 2 dan pasal 85 ayat 3, di sana dikatakan bahwa pengguna jasa dan atau penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan setelah ditetapkan oleh penilai ahli. Sebagaimana dimaksud pada ayat 2, penilai ahli ini dapat berkoordinasi dengan pihak yang berwenang terkait. Jadi penilai ahli ini merupakan tim ahli yang ditunjuk oleh instansi tertentu yang bertugas menilai penyebab dari kegagalan bangunan dan siapakah yang bertanggung jawab terhadap jadinya kegagalan bangunan ini. Nah, sebenarnya kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Jasa Konstruksi yang terbaru ini, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dan PP Nomor 22 Tahun 2020 sebagai peraturan pelaksananya, sebenarnya memang meminimalisir seminim mungkin proses pidana dalam jasa konstruksi. Namun tentunya ini harus mengacu lagi kepada hasil penilaian penilai ahli. Jika memang ditenggarai ada unsur kelalaian atau unsur sengaja dalam proses kegagalan bangunan, maka tentunya ini juga dapat dibawa ke ranah pidana, tidak sebatas hanya ranah perdata ataupun mengacu pada Undang-Undang Jasa Konstruksi ini. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa kasus kegagalan bangunan pun dialihkan atau dibawa ke ranah pidana. Nah, mengacu kepada pasal 85 ayat 5, di sana dikatakan bahwa tanggung jawab atas kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat berupa yang pertama adalah penggantian atau perbaikan kegagalan bangunan oleh penyedia jasa dan pemberian ganti kerugian oleh pengguna jasa dan atau penyedia jasa. Jadi di sini jelas dinyatakan skop bagaimana bentuk tanggung jawab dari baik pengguna jasa ataupun penyedia jasa. Nah, kita masuk ke slide berikutnya mengenai pertanggungjawaban penyedia dan pengguna jasa. Nah, pada pasal 86 ayat 1 PP Nomor 22 Tahun 2020 dikatakan bahwa penyedia jasa wajib
bertanggung jawab atas kegagalan bangunan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan rencana umur konstruksi. Nah, ini biasanya rencana umur konstruksi ini disepakatin dalam dokumen kontrak antara pengguna jasa atau owner dan penyedia jasa, yang dalam hal ini adalah konsultan ataupun kontraktor. Nah, kita masuk ke pasal 86 ayat 2. Di sana dikatakan bahwa dalam rencana umur konstruksi sebagaimana lebih dari 10 tahun, penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan dalam jangka waktu paling lama hanya 10 tahun terhitung sejak tanggal penyerahan akhir layanan jasa konstruksi. Nah, di sini jelas dikatakan bahwa tanggung jawab dari penyedia jasa, baik itu konsultan ataupun kontraktor, itu hanya terbatas selama 10 tahun, karena ini diatur dalam pasal 86 ayat 2. Nah, ini pengguna jasa harus aware dengan kondisi ini, berarti lewat dari 10 tahun, maka tanggung jawab atas kegagalan bangunan tersebut dapat beralih kepada pengguna jasa atau pemilik bangunan. Nah, kita masuk ke pasal 87 ayat 1 PP nomor 22 tahun 2020, di mana di sini dikatakan bahwa penentuan rencana umur konstruksi secara jelas dan tegas dinyatakan dalam dokumen perancangan serta dituangkan dalam bentuk kontrak kerja untuk pekerjaan konstruksi. Nah, di pasal 87 ayat 2 dikatakan bahwa jangka waktu pertanggungjawaban secara jelas dan tegas dalam kontrak kerja untuk pekerjaan konstruksi. Nah, ini merupakan tindak lanjut ya, follow up dari pasal 86 tadi. Lalu di pasal 90 dikatakan bahwa pihak yang ditetapkan penilai ahli sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan bangunan wajib memberikan ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan sebesar nilai yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang berdasarkan laporan penilai ahli. Jadi dari laporan penilai ahli ini kita bisa tahu apa sih penyebab utama dari terjadinya kegagalan bangunan dan siapa yang bertanggung jawab. Lalu bagaimana proses ganti rugi yang harus diberikan oleh pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan bangunan ini. Bisa jadi penyedia jasa ataupun bisa jadi dari pengguna jasa. Nah, ini tentunya sesuai dengan prinsip atau semangat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi dan PP Nomor 22 Tahun 2020 yang memang mengamanatkan penyelesaian sengketa konstruksi, termasuk di antara kegagalan bangunan, lebih ke ranah kontraktual atau perdata gitu ya. Jadi tidak diusahakan seminim mungkin dibawa ke ranah atau proses pidana. Nah, kita masuk ke skema ganti rugi atas kegagalan bangunan yang berangkat dari laporan penilaian ahli yang menentukan tanggung jawab siapakah kegagalan bangunan yang terjadi. Nah, di mana penetapan oleh penilai ahli ini sendiri bersifat final dan mengikat. Nah, seperti kita bahas sebelumnya bahwa tanggung jawab atas kegagalan bangunan ini dapat berupa dua, yaitu penggantian atau perbaikan oleh penyedia jasa selama rencana umur konstruksi, dan kedua adalah ganti kerugian oleh pengguna atau penyedia jasa. Nah, untuk penggantian atau perbaikan oleh penyedia jasa ini sendiri sebenarnya dapat dialihkan kepada pihak ketiga berupa asuransi selama ini disepakati dalam kontrak kerja konstruksi. Nah, bicara mengenai penyedia jasa yang bertanggung jawab atas kegagalan bangunan itu dapat terdiri dari tiga pihak, baik dari konsultan, pelaksana konstruksi atau kontraktor, lalu pelaksana konstruksi terintegrasi. Nah, untuk konsultan sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu adalah konsultan pengkajian, perencanaan, dan atau perancangan, konsultan pengawasan, dan konsultan manajemen penyelenggaraan konstruksi. Nah, sebagai catatan khusus bahwa untuk konsultan pengkajian, perencanaan, dan atau perancangan, ini tidak dapat sebegitunya dibebankan tanggung jawab atas kegagalan bangunan jika terjadi perubahan dokumen hasil perancangan, pengkajian, dan perencanaan selama proses konstruksi. Kita masuk ke slide terakhir. Ini mengenai besaran ganti rugi yang dapat dibebankan kepada pihak yang bertanggung jawab. Nah, besaran ganti rugi ini sendiri berdasarkan tingkat kesalahan yang ditetapkan oleh penilai ahli. Ganti rugi mulai diproses 30 hari kalender sejak ditetapkan, baik berupa santunan bagi pihak yang dirugikan yang meninggal dunia,
santunan bagi pihak yang dirugikan yang menderita luka yang mengakibatkan cacat tetap, ganti kerugian atas biaya pengobatan yang ternyata dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau bagian biaya pekerjaan lainnya, dan ganti kerugian atas musnah, rusak atau hilangnya akibat kegagalan bangunan. Sekian sharing saya mengenai aspek hukum kegagalan bangunan. Semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna buat rekan-rekan sekalian. Dan jangan lupa juga subscribe YouTube channel saya. Terima kasih.